Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, saya yakin teman-teman kenal dengan Andi Arief. Ya, mungkin sangat jarang yang ingat prestasinya apa. Pasti mayoritas kenal Andi Arief, ya karena berbagai kasus hukumnya. Aktivis Partai Demokrat yang memang ngetop di kalangan wartawan, ya. Khususnya mungkin saya duga dia tuh ngetop di kalangan wartawan kriminal, jatan ras, atau reskrim narkoba. Iya, Andi Arief. Dia memang pernah lama berurusan soal sabu-sabu, ya. Kita semua tahu. Ya, meski ketika ia tertangkap dan foto dia di dalam tahanan itu viral, bahkan sampai direhab segala, banyak orang yang nggak kaget. Kok nggak kaget ya? Apa karena sudah tahu bahwa Andi Arief adalah pemakai? Atau ciri-ciri pemakai masih tampak terlihat? Saya kaget loh waktu itu. Sampai sekarang sih. Ya, bahkan ketika Andi Arief ditangkap karena nyabu di hotel bersama wanita sekalipun, banyak yang nggak kaget. Beritanya di mana-mana. Kok bisa sih nggak kaget? Saya aja kaget loh. Sampai sekarang sih. Lalu selain kasus narkoba, Andi Arief sampai saat ini juga masih tersenggol kasus korupsi kader Demokrat lainnya. Dan diduga Andi Arief menerima dan menikmati uang haram hasil korupsi salah satu bupati kader Demokrat yang saat ini lagi mendekam di tahanan itu. Ketika kasus itu kemarin mencuat, banyak juga yang nggak kaget. Padahal Andi Arief yang kesenggol duit haram itu, kok pada nggak kaget ya? Saya heran, kok pada nggak kaget gitu loh. Apa mereka tahu lebih banyak dari media maksud saya? Saya aja kaget loh. Sampai sekarang sih. Ya, Andi Arief memang dikenal vokal di Partai Demokrat. Meski lebih banyak ngawur dan hoaxnya. Saya sih nggak tahu ya, apakah omongan Andi Arief yang sering viral itu diucapkan dalam keadaan misalnya nih, sepenuhnya sadar. Atau diucapkan ketika misalnya sedang tinggi. Maksud saya ketika sedang tekanan darahnya tinggi. Kan sudah umur juga kan. Ketika video Andi Arief kemarin itu viral, yang saya amati bukan cuma isinya, tapi juga gestur dan wajah dari Andi Arief ketika bicara ngawur dalam video yang berdurasi 1 menit 52 detik itu. Memang saya lihat dia ada beberapa gelagat ya. Andi Arief ini ketika bicara misalnya, tapi saya nggak tahu kenapa. Lantas saya coba tanya psikolog yang biasa menangani misalnya mantan pemakai sabu. Dan saya dapat gambaran ya, perilaku orang-orang yang masih aktif menggunakan narkoba jenis sabu itu antara lain nih, menurut penjelasan kawan psikolog tadi. Dan dia juga sering mendampingi para korban. Antara lain adalah terjadi peningkatan aktivitas perilakunya nih. Terjadi peningkatan aktivitas hiperaktif atau mengalami kegelisahan yang berlebih. Hiperaktif mengalami kegelisahan yang berlebih. Lalu juga ada misalnya perilaku menjadi lebih impulsif dari biasanya. Impulsif itu sikap ketika misalnya seorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukan. Itu namanya impulsif. Berikutnya perilaku atau ciri-ciri perilaku pengguna psikotropika atau misalnya sabu ya, itu memiliki kecenderungan memberikan respon yang agresif atau kasar ya terhadap suatu hal yang terjadi. Jadi agresif dan kasar. Yang berikutnya adalah sering merasa cemas dan gelisah. Lalu juga menunjukkan kecurigaan berlebihan, gampang curiga terhadap orang lain dan menjadi tidak rasional. Yang berikutnya adalah mengalami halusinasi penglihatan maupun pendengaran. Dan yang terakhir adalah tidak tidur selama berhari-hari. Itu ciri-ciri fisik perilakunya seorang pengguna narkoba jenis sabu. Nah, setelah tahu informasi itu, saya jadi bertanya-tanya atas berbagai kegaduhan Andi Arief belakangan ini. Apakah 7 perilaku tadi ada pada Andi Arief? Anda bisa tulis di komen ya, jika misalnya mungkin punya pendapat atau bahkan pengamatan terhadap elit Partai Demokrat yang satu ini. Silakan tulis di komen. Saya sih ya baru meraba-raba.
Sekarang coba soal perilaku gelisah yang berlebih tadi ya. Tadi disebutkan salah satu ciri dari pengguna narkoba jenis sabu adalah perilaku gelisah yang berlebih, lebay, dan cenderung hiperaktif. Soal perilaku yang ini bisa saja Andi terlihat seperti itu. Karena memang elit partai lain seperti Sekjen misalnya, nggak sereaktif Andi ini dalam menyikapi berbagai isu. Rajin banget kan? Apa nggak tidur dia? Juga soal perilaku lebih impulsif tadi, yaitu ini impulsifnya lebih dari biasanya ya, over lah itu. Yaitu sikap ketika misalnya seorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukan. Ini baru saja terjadi. Yaitu ketika dia bukan mewawancara ya, diwawancarai lah tepatnya ya. Lalu minta disebarkan hasil wawancara itu. Dia nantang, sebar aja deh. Dia nantang. Setelah banyak orang yang marah, mendadak dia membuat unggahan meminta untuk tidak mencuplik pernyataannya itu. Bahkan membuat pesan audio yang lebih ngaco lagi. Impulsif. Ketika seorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukan. Itu adalah salah satu ciri-ciri perilaku dari pengguna narkoba jenis sabu. Apakah Andi Arief masuk kategori ini? Saya tidak tahu. Apalagi ciri-ciri perilaku pecandu berikutnya yaitu mengalami halusinasi penglihatan maupun pendengaran. Kalau ini sih ya saya duga agak cocok dengan apa yang terjadi pada Andi Arief. Pernyataannya lebih sering berhalusinasi, ngarang, menghayal, membayang-bayangkan, mengada-ada, lalu seperti mendongeng fiktif. Niru siapa sih Andi ini? Kan nggak mungkin niru Pak SBY. Karena yang niru Pak SBY, ya kan cuma AHY dan Ibas. Selamat datang di Oposisi 69. Episode Andi Arief sedang menghancurkan partainya sendiri. Bersama saya, Mas Yopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, jadi ceritanya begini bos. Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief, itu ngoceh fitnahan. Katanya hanya ada satu cara agar Puan Maharani yang diusung oleh PDI Perjuangan di Pilpres 2024 nanti menang. Yaitu tinggal ditangkapin satu persatu calon-calon lain yang berpotensi menang. Andi Arief ini ngomong seperti itu di dalam video dengan logo Jiwa Demokrat. Logonya Jiwa Demokrat. Entah ini Jiwa Demokrat ini apa? Mungkin ini saya partai atau timnya Andi Arief, saya nggak tahu nih. Jiwa Demokrat. Kan nggak mungkin Jiwa Demokrat itu punya PDI, kan nggak mungkin. Ya, dalam video berdurasi 1 menit 52 detik ya. Dengan cover bertuliskan Andi Arief tentang Demokrat dan rahasia istana. Itu Andi juga bilang bahwa memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi. Ini jahat ini. Omongan apa ini? Video itu ya dibuat dengan tone gambar yang baik, kualitasnya seperti film layar lebar menurut saya ya. Ada grading, color gradingnya juga dilakukan. Entah pakai efek apa, tapi bagus menurut saya. Suaranya juga terdengar dengan baik. Terindikasi memang video ini dibuat sedemikian rupa dengan niat. Meski isinya kalau pinjam istilah SBY adalah 1000% hoax. Alias pernyataan tanpa bukti dan data. Tapi tetap saja ini membuat gaduh. Mungkin ada yang belum nonton ya. Anda mungkin ada yang belum nonton videonya. Yang sangat ngaco dari Andi Arief itu. Ini dia videonya. Jadi arah ke sana memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi. Dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman PSB. PSB memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani. Bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri karena kalah. Dahlan Iskan mau ngelawan Pak Jokowi waktu itu kalah. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, nggak kan semua orang berani ngelawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, nah itu yang nggak boleh yang itu yang nggak boleh. Nah, serem kan? Saya sih nggak bakal membahas isi dari video itu ya, karena
Itu tadi ngarang bebasnya dan halusinasinya dari Andi Arief atau kader Demokrat yang membuat video itu saja, menurut saya itu kan hoax. Nggak perlu dibahas. Kita semua tahu itu kebohongan khas Demokrat yang seolah sengaja disebar untuk mendowngrade kualitas pemilu 2024 yang bahkan mulai saja belum. Saya membacanya adalah, ini adalah bentuk ketakutan Demokrat ketika ada kepala badan pemenangan pemilunya justru ketakutan kalah. Ketua badan pemenangan pemilu takut kalah. Dan ketakutannya itu sampai pada level yang nggak masuk akal. Saya pernah belajar soal bagaimana efek sabu dalam jangka panjang. Salah satunya adalah soal kecemasan yang berlebihan. Kalau Anda lihat pemakai sabu ketika mau memakai itu sedang kondisinya misalnya khawatir atau ketakutan sesuatu, maka zat kimia dalam sabu itu akan menghiperbolis, menguatkan, membesar-besarkan kecemasan terakhir sebelum Anda memakai zat berbahaya itu. Contoh nih ya, kalau misalnya sebelum memakai obat terlarang itu, pemakai sedang ketakutan kalah pemilu, maka setelah memakai, rasa takut kalah yang berlebihan itu akan berpuluh kali lipat menghantui pengguna. Sadis bukan? Apakah ada yang menduga ini terjadi pada Andi Arief? Kok sampai membuat video murahan dan cenderung menghina dan merendahkan kredibilitas Pak Jokowi? Kalau tadi kita tonton video Andi Arief, sepertinya dia mau mempertegas pidato SBY tempo hari yang viral sejagat. Viral di mana-mana. Jahat bukan? Jadi pernyataan bernada fitnah dari SBY diamplify, dipertegas, dikuatkan fitnahnya itu dikuatkan oleh Andi Arief. Lalu segera dia minta jangan dicuplik kata-katanya. Ketakutan yang berlebihan yang nggak sepadan ketika Andi mengucapkan berbagai hoax dan fitnah yang terlihat yakin, gagah, dan serem. Ya, nggak konsisten adalah salah satu sifat pemakai. Apakah ada yang menduga ini? Ya, sejatinya ya keruntuhan Demokrat memang tinggal menunggu waktu. Dan jika itu terjadi, penyebabnya tentu bukan dari luar. Justru dari lingkaran dalam sendiri. Kalau elit Demokrat seperti Andi Arief ini terus-terusan menebar hoax dan dibiarkan oleh elit lainnya atau malah didorong dan malah kesannya didukung, maka sebenarnya mereka sedang mempercepat proses kebencian pendukungnya sendiri kepada partai itu sendiri. Maka nggak heran kalau sejak 2014 Demokrat itu terus mengalami penurunan pemilih. Inilah makna turun gunung SBY mungkin. Yaitu suara Demokrat yang tadinya segunung, perlahan dan pasti mengalami penurunan. Dan pada puncaknya, karena ngotot mau menjodohkan AHY dengan Anies, bisa saja ini adalah jalan Demokrat menuju amblesnya pemilih karena perilaku anak buahnya sendiri. Ya, kemarin saya membaca ya, banyak pihak akan melaporkan AHY, bahkan SBY dan juga Andi Arief ke polisi. Jadi kalau fitnahan Andi Arief soal penguasa akan bisa saja menggunakan aparat untuk pemenangan pemilu, itu sangat keliru. Karena yang memancing aparat bergerak adalah justru mulut busuknya Andi Arief sendiri. Jahat bukan? Terima kasih. Saya Mas Jopre. Salam bletak. Tarik Mas Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 24/5 TV. Makasih.